Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita berdoa bersama agar wabah yang saat ini menyerang bangsa kita tercinta ini segera hilang dan kembali seperti dahulu kala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, terima kasih pada teman-teman yang udah setia pada channel ini sehingga dalam kurun waktu 3 hari sudah mencapai 100 viewers. Semoga kedepannya 100 viewers bisa kita dapatkan dalam 1 jam. Amin amin ya rabbal alamin. Pada part ini cukup merinding banget membawakannya. Jadi pada cerita sebelumnya atau di bagian 9, si Agas dan Mas Burhan sedang mencari cara agar bisa pergi dari kampung yang ada di lereng gunung itu. Namun niat Mas Burhan dan Agas untuk pergi dari kampung itu dihalangi oleh Mbak Ning. Lalu siapakah Mbak Ning ini sebenarnya? Mari kita cari tahu bersama-sama di bagian 10 ini. Mas Burhan dan Agas pun menonton pertunjukan yang disajikan di kampung tersebut. Mereka semua melihat pertunjukan itu dengan sangat serius. Seakan-akan pertunjukan itu sangat sakral. Gak ada satupun yang berbicara. Gak ada yang teriak, gak ada yang tepuk tangan. Pokoknya semua khidmat banget. Gak lama kemudian tiba-tiba semua penari, penabuh gamelan, dan yang lainnya diam semua. Mematung. Nah, di saat itulah Mas Burhan menarik tangan Agas sambil berlari. Si Agas pun ikut berlari mengejar Mas Burhan. Dan sambil berlari Agas masih sempat tuh noleh ke belakang ke arah kerumunan pertunjukan itu. Agas lihat semuanya masih pada diam mematung. Agas juga lihat ke langit dan langit pun hitam pekat. Bulan sudah tertutup sempurna oleh awan hitam. Ternyata inilah kelemahan mereka. Tapi mereka berdua nggak tahu ini akan bertahan berapa lama. Yang penting mereka berlari dulu untuk kabur dari tempat itu. Mas Burhan dan Agas langsung menuju rumah Mbak Ning. Mereka berdua pelan-pelan memasuki pintu rumahnya. Agas melihat meja reot yang tadi siang dia lihat. Di dalam rumahnya Mbak Ning ini baunya apek, kayak bau gudang yang udah lama gak pernah dibuka pintu atau jendelanya. Dan bercampur dengan bau tanah. Memang sih, lantainya juga masih berupa tanah. Lalu di kiri pintu masuk, Agas melihat ada kayak kayu hiasan di dinding, tapi seperti menyerupai akar. Di sebelah kanan Agas ada tirai yang diceritakan Agas pada waktu siang tadi. Dan di sebelah kanan meja ada kayak lorong masuk. Lalu Mas Burhan memimpin masuk ke arah dalam lorong tersebut. Agas ngikut aja sambil megangin tangan Mas Burhan karena udah ngerasain ketakutan yang amat sangat. Mereka berdua menyusuri koridor itu sampai mentok yang jaraknya sekitar 7 meteran lah dari pintu masuk. Di sana ada tirai lagi. Tangan kiri Mas Burhan udah siap-siap untuk membuka tirai tersebut. Tapi dia sempat nengok ke Agas dan berkata, "Pokoknya apapun nanti yang kita lihat, sampean jangan teriak, jangan merem, harus sama-sama kita lihat. Itu syarat yang harus kita lalui agar bisa keluar dari tempat ini." Agas cuma bisa mengangguk aja. Agas mempersiapkan semua mental yang tersisa untuk menerima apapun nanti yang dia lihat. Baru saja sedang mempersiapkan mental,
dan Mas Burhan mau membuka tirai tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil menangis. Lirih sekali, menyayat hati. Tangisannya sangat menyayat hati. Di sini Mas Burhan dan Agas langsung tengok kanan dan kiri. Mas Burhan coba cuek sama tangisan anak kecil tersebut. Tapi tiba-tiba suara anak kecil dari kamar depan berkata dengan bahasa Jawa, "Kang Mas, tolong aku kelaran Mas. Kang Mas, tolong aku." Agas yang gak bisa mendengar suara anak kecil kesakitan merasa iba dan ingin menolongnya. Dan sontak aja Mas Burhan melototin si Agas, berusaha menahan Agas agar Agas tidak mendekati sumber suara anak kecil tersebut. Di sini Agas berusaha melepas cengkraman tangan Mas Burhan dan berontak untuk segera menghampiri sumber suara dari anak kecil tersebut. Si Agas meronta-ronta, tapi Mas Burhan tetap megang tangan Agas agar gak lepas. "Jangan Le, jangan, tahan godaanmu. Jangan biarkan emosi membawa dirimu Le," ucap Mas Burhan kepada Agas. Tapi Agas di sini udah gak bisa nahan. Agas lepas tangan Mas Burhan dan Agas lari menuju arah sumber suara itu. Tiba-tiba Mas Burhan jambak rambut Agas dari belakang dan Agas pun tersungkur jatuh. Ingat, kita nggak punya waktu lama untuk urusan beginian. Kamu mau pulang apa tidak?" bentak Mas Burhan dengan suara lirih. Di sana Agas sadar bahwa Agas hanya ingin pulang. Kemudian si Agas kembali bangkit berdiri dan mengikuti arah Mas Burhan melangkah. Tiba-tiba suara anak kecil tadi berubah menjadi lengkingan suara ketawa yang tinggi sekali. Kayak suara kuntilanak ketawa gitu. Mendengar hal tersebut, Agas langsung mendekati Mas Burhan. Lalu si anak kecil tadi berkata lagi, "Kalian sudah lancang, kalian lancang." Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan menarik tirai tersebut. Agas pun maksain diri untuk berani melihat. Tirai itu cukup lebar untuk sekali sibak. Jadi Mas Burhan seperti setengah menggulung tirai tersebut. Di dalam sana ada sedikit cahaya redup yang berasal dari obor kecil yang ditempel di dinding rumah. Kalau di tempat kita namanya ublik atau teplok ya gengs. Next. Awalnya Agas bingung, kok dari garis mata lurus ke depan gak ada apa-apa, cuman ada obor kecil doang. Tapi pas Agas ngeliat ke arah bawah, langsung lemes. Dan di sini si Agas gak pernah terbayangkan sebelumnya di dalam rumah ini ada hal yang mengerikan. Jantung Agas udah mau copot aja. Si Agas lebih keras lagi mencengkeram tangan Mas Burhan sambil ngeliat. Setelah Agas perhatiin, di bawah obor tersebut adalah makam. Makam model zaman dulu, yang ujung sama ujungnya ada ukiran batu nisan yang terbuat dari kayu. Ini sih parah. Di dalam rumah ada makamnya dan biasanya di tengah-tengah makam itu kan tanah. Tapi ini bukan. Seperti kain warna kuning dan hitam. Suara anak kecil yang berada di kamar depan udah teriak-teriak histeris, kayak anak kecil yang marah kalau mainannya diambil. Si Agas di sini udah nyuruh Mas Burhan untuk buru-buru ngambil apa yang menjadi tujuan Mas Burhan. Karena di sini Mas Burhan lah yang ngerti sama hal beginian. Dengan cepat Mas Burhan membuka isi dari kain itu. Di dalamnya ada batu yang berwarna merah delima. Mas Burhan bilang batu itulah yang bisa mengantarkan mereka untuk pulang dari dunia lain ini. Selanjutnya buru-buru dah Mas Burhan memasukkan batu itu ke dalam kantong jaketnya. Mereka berdua berbalik arah menuju ke depan. Gak tahu kenapa tiba-tiba muncul perasaan berani yang sangat luar biasa di dalam diri Agas.
Pada saat keluar, si Agas penasaran tuh sama yang ada di balik tirai kamar depan. Si Agas masih mendengar suara anak kecil yang teriak-teriak. Di sini Agas meminta izin kepada Mas Burhan, dan setelah dia mengizinkan, Agas buka tuh tirai. Dan ternyata sama, isinya adalah makam. Tapi kalau ini bentuknya lebih kecil, ukurannya, dan di tengahnya tidak ada bungkusan kain seperti di makam sebelumnya. Dan pas tirai itu dibuka, suara anak kecil itu hilang begitu saja. Langsung aja gak pakai lama si Agas dan Mas Burhan lari keluar rumah. Agas lihat bulan masih diselimuti awan hitam. Warga kampung mereka lihat juga masih terdiam mematung. Kesempatan emas. Agas dan Mas Burhan langsung lari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka berdua udah gak merhatiin kanan dan kiri lagi. Tapi setelah sekian lama mereka lari, kok rasanya gak nemuin ujung dari jalan tersebut. Mereka berdua gak nyampe-nyampe ke pasar ataupun pembatas pagar kayu yang tadi siang mereka lihat dan lalui. Mereka berdua masih berpikir positif, lari terus pokoknya, dan ternyata tetap memang ini gak ada ujungnya. Pada saat Agas dan Mas Burhan lari, mereka gak pernah lihat ke belakang. Dan sekarang mereka berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Tiba-tiba Mas Burhan yang ada di sebelah Agas langsung jatuh ke tanah. Dia jatuh terduduk. Agas yang lagi bungkukin badan bingung melihat Mas Burhan. Pas Agas lihat, Mas Burhan melihat ke arah belakang dengan tatapan yang kaget. Si Agas udah was-was, ada apa ini? Karena penasaran, Agas pun ikut noleh ke belakang. Dan ternyata keadaan masih sama. Di belakang persis ada balai kampung lengkap dengan para warga dan kawan-kawannya. Gila, berarti mereka dari tadi lari, ternyata hanya lari di tempat. Mereka seperti gak percaya pada apa yang mereka alami saat itu. Masa iya udah lari sejauh itu, dan yang mereka rasakan juga larinya cukup kencang tapi tetap aja di tempat itu. Karena bingung, Agas coba tanya ke Mas Burhan. Mas, yang bener aja mas, terus piye nih mas? Wah gak tahu nih, padahal seharusnya gak kayak gini, jawab Mas Burhan sambil ngus-ngusan. Mas, sebenarnya tahu dari mana kalau pakai batu itu kita bisa keluar dari tempat ini? Tanya si Agas. Dulu saya pernah diajarin oleh guru spiritual saya, apabila suatu saat bertemu dengan perkampungan seperti ini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan di area atau lokasi perkampungan. Tapi ini kok begini ya? Jawab Mas Burhan bingung. Belum selesai Agas mau tanya lagi, tiba-tiba sinar bulan kembali menerangi mereka semua. Warga kampung dan semuanya kembali hidup seperti awal. Suara gamelan terdengar dengan kencangnya, seperti pertunjukannya lagi puncak-puncaknya. Agas dan Mas Burhan saling bertatap muka, memikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Dan entah bagaimana mereka berdua tiba-tiba lemas, lunglai, dan merasa ngantuk. Hingga akhirnya mereka berusaha ke teras Mbak Ning lagi. Dan ketika sampai di teras rumah Mbak Ning, mereka berdua sudah tidak sadarkan diri. Di dalam kondisi seperti ini, Agas hanya terbayang muka emak dan bapaknya, kebayang rumah dan kamarnya, kebayang masa-masa kecilnya. Entah gimana dan apa yang terjadi, Agas terbangun dari tidurnya dan kepalanya pusing berat. Kayak orang yang tidur tapi tidurnya gak puas gitu deh. Tidur yang nanggung, sinar matahari sudah terik banget. Agas coba buka mata lebar-lebar tuh di situ. Yang awalnya penglihatannya masih kabur dan sayup-sayup, terdengar kayak ada orang yang sedang ngobrol. Si Agas coba mengingat kembali kejadian yang sudah terjadi dan berharap semoga kejadian itu nggak terulang kembali. Dan tiba-tiba Mbak Ning, Le, kok diem aja Le? Ini loh diminum airnya, katanya haus. Pada saat Agas membuka mata, Agas lihat Mbak Ning sedang menatap Agas. Di sini Agas bingung. Agas melihat kanan dan kiri dan ternyata Agas berada di teras Mbak Ning. Di sebelah Agas ada Mas Burhan yang sedang menyeruput air hangat dari gelas sambil melirik Agas.
Keadaan masih seperti yang dialami Agas pada hari sebelumnya. Kejadian yang sama terulang. Agas ditawari minum, dan si Agas pun minum air tersebut dengan menggunakan cara lamanya, yaitu pura-pura tersedak saat minum air tersebut. Lalu, yang dikatakan Mbak Ning pun masih sama, persis kayak yang sudah Agas alami pada kejadian sebelumnya. Di sini Agas masih memperhatikan apa yang diperbincangkan Mas Burhan sama Mbak Ning, dan fix persis. Agas lihat ke sekeliling ke rumah-rumah warga dan para pendaki tersebut, dan semuanya sama seperti hari kemarin, tidak ada yang berubah. Kejadian yang sama terulang dan itu pun sama persis semuanya, tidak ada yang beda sama sekali. Sampai Agas pun melihat jam tangannya, semuanya masih sama persis. Mulai dari jam dan tanggalnya, Agas heran, ini kok bisa mengulang kejadian persis ini ya? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Apa yang terjadi pada saat Agas dan Mas Burhan pingsan? Cukup lama Agas mendengarkan semua ucapan Mas Burhan ke Mbak Ning, persis semua. Kemudian Agas lihat ke langit, tiba-tiba sudah menjelang maghrib lagi, persis semuanya, sama. Agas awalnya berpikir, Mas Burhan tidak ngeh, tapi ada yang beda ternyata. Pada saat Mbak Ning menawarkan untuk menginap dan menonton wayang, kali ini Mas Burhan memberikan jawaban yang berbeda. Oh iya Mbak, wah sudah lama saya tidak menonton pertunjukan wayang. Bukan begitu Le, jawab Mas Burhan sambil melirik Agas. Agas awalnya agak gelagapan, tapi di sini Agas sadar bahwa Mas Burhan tahu mereka berdua mengalami pengulangan kejadian. Karena tanggapan dari Mas Burhan yang berbeda, maka respon dari Mbak Ning pun juga berbeda. Wah Mas, pasti Mas seneng nanti malam. Kalau begitu saya tinggal dulu ke dalam sebentar ya Mas. Aku tak menidurkan anakku dulu, jawab Mbak Ning. Setelah Mbak Ning masuk ke rumah, Agas buru-buru konfirmasi ke Mas Burhan. Mas, ini ngulang semua Mas. Untung kamu sadar Le. Saya kira kamu tidak merasakan hal yang sama. Iya Le, kita mengulang kejadian. Saya sudah sadar duluan daripada kamu, jawab Mas Burhan. Terus selanjutnya kita gimana Mas? Kita salah ambil langkah Le. Sepertinya batu yang saya ambil belum tepat. Kita berarti harus mencari makam yang tepat, jawab Mas Burhan. Waduh Mas, di sini ada beberapa rumah Mas, lebih dari 10, masa iya kita ngecek satu persatu? Lagian batu yang semalam kita ambil itu mana Mas? Hilang, sepertinya kembali ke asalnya, jawab Mas Burhan. Joko asli merinding gengs membacakan cerita ini. Next. Mereka berdua terdiam cukup lama, sampai pada akhirnya Mas Burhan meminta Agas untuk melihat dari masing-masing rumah yang berjejer. Apakah ada perbedaan dari rumah-rumah yang terlihat mirip itu? Karena Mbak Ning tak kunjung keluar rumah, akhirnya mereka berdua memberanikan diri untuk keliling-keliling rumah lain. Aneh, pada saat Agas keliling, warga yang ada di rumah yang sedang melayani pendaki lain tiba-tiba melirik mereka berdua. Tatapan mereka mengisyaratkan agar untuk tidak mendekat. Di sini Agas udah merinding. Dan pada saat inilah para pendaki lain itu pun juga melihat Mas Burhan dan Agas. Kalau yang awalnya tatapan mereka kosong, sekarang tatapan mereka seperti memberikan isyarat. Tatapan para pendaki lain seperti tatapan isyarat minta tolong. Terlihat dari cara menatap Mas Burhan dan Agas, baru 3-4 rumah mereka lewat dan lihat-lihat. Gak lama kemudian ada sekumpulan warga dari arah pintu masuk perkampungan yang datang membawa obor. Ada yang berpakaian merah dan ada yang hitam. Nah, gak salah lagi. Ini pemain wayangnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Agas dan Mas Burhan langsung balik arah menuju balai kampung. Para warga dan pendaki lain turut mengikuti dari arah belakang. Awalnya Agas dan Mas Burhan berjalan di depan para pendaki lain, tapi Agas nyoba untuk barengan sama pendaki lain. Mas Burhan pun ngikutin Agas. Niatnya si Agas sih mau buka omongan terus kenalan sama pendaki-pendaki itu. Lalu di sebelah kiri Agas masih ada pendaki yang sepertinya masih bisa diajak untuk ngobrol.
Agas coba deketin tuh, orangnya nggak tinggi-tinggi amat, ya sekitar 160 cm lah tingginya. Badannya agak gempal, pakai jaket warna coklat muda, pakai topi yang kayak tukang villa di puncak. Pakai celana pendek warna hijau bermotif armis dan sepatu gunung tapi yang model ceper. Si pendaki ini nggak membawa tas ransel atau tas kecil. Beda sama pendaki yang lainnya, walaupun mereka sudah berada di perumahan warga, tapi mereka selalu bawa tas mereka. Agas awasin terus tuh mukanya. Sepertinya dia masih ada keturunan Tiongkok. Matanya agak sipit, tatapannya nggak sekosong yang lain. Dan di sini Agas mencoba negur pendaki tersebut. Permisi mas, boleh kenalan? Aneh, dia melengos saja, kayak nggak melihat si Agas yang udah negur dia. Wah, repot ini urusannya. Agas coba nanya sama Mas Burhan. Ini para pendaki kok pada kayak orang dihipnotis ya? Mas Burhan cuma jelasin bahwa mereka semua sudah kesirep yang berasal dari minuman dan makanan yang disuguhkan. Yang lebih ngeri lagi, kalau memang mereka sudah terlalu lama di sini, maka sebenarnya jasad mereka sudah tidak ada. Yang ada hanya kumpulan jiwanya saja. Dan karena memang ini kita semua lagi berada di dunia yang berbeda, jadi kalau kita bersentuhan dengan mereka pun sama seperti di dunia nyata. Agas nanya lagi ke Mas Burhan, terus taunya kalau dia udah lama atau belum berada di sini itu gimana mas? Lihat aja dari pakaiannya. Kalau udah jadul kayak Mas Ali, kemungkinan ya udah lama mereka di sini, jawab Mas Burhan. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di depan balai kampung tempat pertunjukan diselenggarakan. Dari posisi duduk dan lain-lain, semua masih seperti kejadian yang sebelumnya. Apa yang dilakoni dan semuanya masih sama. Di sini Mas Burhan masih ingin mencoba lagi. Saat nanti bulan tertutup awan hitam pekat, apa yang kira-kira terjadi di area pertunjukan ini? Nah, di sini nanti Agas dan Mas Burhan ingin menelusuri satu persatu orang yang ada di sana. Gak lama kemudian bulan pun tertutup penuh dan semua orang dia mematung. Di sini Mas Burhan berbagi tugas. Agas bertugas untuk mengamati para pendaki dan Mas Burhan tugasnya mengamati warga satu persatu. Bergegas Agas maju ke depan ke arah para pendaki itu. Kurang lebih mereka ada 8 orang. Gampang ngitungnya karena mereka berada pada satu barisan saja. Yang bikin si Agas ngeri hanya satu. Tiba-tiba kali aja ada warga yang bergerak. Agas mulai dari pendaki yang posisinya sekarang dekat dengan si Agas. Dari cara berpakaiannya ini adalah pendaki dari era 90-an. Kenapa Agas bilang demikian? Karena dari corak pakaiannya warna-warni, ngejreng. Celana parasut yang dipakai sama pendaki itu warna corak seperti celananya seorang MC. Agas coba tegas-tegasin mukanya. Pendaki itu agak sedikit bergerak dan ini bisa dijadikan petunjuk. Walaupun mereka semua diam, mata gak berkedip dan lain-lain, tapi kalau diperhatikan dengan seksama, sebenarnya mereka itu bergerak, gak diem. Agas segera pindah ke pendaki lain yang ada di sampingnya. Agas perhatikan lagi dan hasilnya sama. Jika diperhatikan, itu sebenarnya mereka bergerak, tapi sangat-sangat lambat sekali. Agas takut jangan-jangan warga yang lain juga mengalami hal yang sama. Agas buru-buru lari ke belakang nemuin Mas Burhan yang lagi memperhatikan para warga. Agas menyampaikan semua yang dia ketahui sama Mas Burhan dan mencocokkan apa yang dilihat Agas dan Mas Burhan. Tetapi menurut Mas Burhan, jika warga tersebut tidak sama sekali mengalami pergerakan seperti para pendaki itu. Dan di sini Agas sama Mas Burhan bertukar tugas. Agas gantian mengamati warga dan Mas Burhan gantian mengamati para pendaki yang duduk di depan. Nah, pada saat inilah Agas merasa kayak ketakutan sampai kayak mau terkencing-kencing. Ini bukan dak-dikduk lagi di hati, tapi kayak air kencing itu udah ada
di bawah perut aja. Saking ketakutannya, apalagi yang Agas cek ini adalah warga, mereka duduknya berdempet-dempetan, antara yang jongkok dan berdiri. Di belakang itu sangat dekat. Setelah Agas mengambil beberapa sampel dari warga yang ia amati, lalu Agas kembali ke belakang. Mas Burhan pun ternyata juga sudah selesai ngecek para pendaki tersebut. Dan Mas Burhan setuju dengan pendapat Agas, di mana sebenarnya wajah dan bagian tubuh para pendaki itu bergerak, sedangkan warga di situ sama sekali diam kayak patung. Nah, bagaimana dengan para pemain wayang dan pemain gamelan itu? Nah, di sini Agas dan Mas Burhan lupa untuk ngecek. Bagaimana kelanjutan cerita si Agas dan Mas Burhan ini yang lagi berada di dalam dunia gaib? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa keluar dari tempat itu? Apa mereka bisa keluar dari tempat tersebut dengan selamat? Cari tahu jawabannya di bagian selanjutnya ya gengs. Agar tidak ketinggalan ceritanya, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.